Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Sore Ibu. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Tidak yang sakit? Tidak Ibu. Tidak Ibu. Betul-betul sehat atau berapa sehat nih? Betul-betul sehat Ibu. Ibu sehat. Lumayan. Kalau kalian sehat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, nanti kasih tahu Ibu ya. Baik Ibu. Sekretaris. Allah Ibu. Hari ini siapa yang datang? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita yang baru, lebih baik kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di pertemuan sebelumnya kita membahas teks puisi kan? Iya Ibu. Apakah kalian sudah mengerti tentang teks puisi dan cara menggunakan yang dengan baik? Sudah Ibu. Alhamdulillah sudah kalian mengerti. Karena kalau yang mengerti ya semua ya kan? Iya Ibu. Nah, ini materi kita yang baru itunya tes naratif dengan tema fantasi. Sebelumnya kalian yang tahu tes naratif itu apa? Tidak Ibu. Baiklah, Ibu penjelasan dulu ya. Baik Ibu. Tes naratif merupakan teks yang menceritakan suatu peristiwa yang tersusun secara beraturan dan saling terhubung. Tes naratif ini bersifat imajinatif yang bertujuan untuk menghibur baca. Nah, tes naratif ini memiliki dua hal. Yang pertama, tes fiksi dan non fiksi. Tes fiksi merupakan tes yang berisi tentang imajinatif dan khayalan. Contohnya dongeng, fabel, tahunan, legenda, mitos, dan sebagainya. Kemudian, untuk non fiksi merupakan teks yang berisi tentang suatu kejadian realita tanpa dibumbui dengan kebohongan. Contohnya novel atau buku pembelajaran. Nah, untuk teks naratif memiliki banyak sekali temanya terlalu banyak, tapi daripada Ibu hanya fokus ke satu saja. Sebelumnya di sini ada tahu teks naratif itu memiliki tema berapa ilmunya? Iya Ibu. Ibu sudah senang. Tes naratif ini memiliki ilmunya ada 7. Yang pertama, fauna yang berfokus kepada hewan, fabel yang berfokus kepada binatang, mitos yang berfokus kepada cerita yang tidak nyata, legenda juga buku, teks roman yang berfokus pada hubungan percintaan antara keluarga boleh, teman boleh, semua boleh. Tapi jangan sama jenis ya, teman. Iya Ibu. Nah, yang terakhir, teks yang kita bahas sekarang adalah cerita fantasi. Sebelumnya saya tahu cerita fantasi itu apa? Tidak Ibu. Cerita yang punya imajinatif yang melampaui realitas Bu. Bagus. Tepuk tangan tulis. Sebelum saya menyimpulkan pendapat tulis, saya menambahkan beberapa teori ya. Ibu. Yang pertama menurut Nugroho dan menurut buku dan kawan-kawannya. Menurut Nugroho, teks fantasi merupakan teks dengan derajat kebenaran yang dijelaskan baik secara seluruh maupun sebagian. Dan menurut teori buku dan kawan-kawannya, cerita fantasi bermakna lebih dari sekedar yang dipisahkan, melibatkan tokoh dan kehidupan modern. Nah, sehingga dari kedua teori ini dan bertambah dengan perempat teman kalian, maka dapat disimpulkan cerita fantasi merupakan suatu karangan yang berisikan imajinatif dari khayal
yang terdapat pada bobin, jika bobin atau bobin, kurcaci, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada keajaiban. Di sini ada keajaiban ini merupakan elemen fisik yang mempengaruhi alur cerita dan menyelesaikan konflik. Contohnya sihir terhadap dunia peri, kan banyak tuh jenisnya. Ada ya, ya bisa tuh, bisa jadi nah, kemudian ada fantasi itu memiliki dua jenis yang berdasarkan kesesuaian dengan latar data dan kesesuaian berdasarkan rasa cinta. Kesesuaian dengan latar nyata itu ada dua, fantasi total dan fantasi irisan. Ada yang tahu? Jadi penjelasannya, fantasi total merupakan cerita keisi keseluruhannya tidak ada berkaitan dengan dunia nyata, bahkan isinya pun tidak ada di nyata. Contohnya, di sebuah kerajaan awan ada seorang raja yang sedang berbicara dengan binatang dan mengendalikan cuaca. Kemudian fantasi irisan. Fantasi irisan ini menceritakan tentang isi keseluruhannya masih ada di seluruh dunia nyata, baik zaman maupun beberapa tempat. Contohnya seorang pemuda yang berasal dari Jakarta menemukan sebuah portal yang berisi dunia peri yang penuh dengan beragam bentuk. Kemudian beberapa cerita ada dua juga. Yang pertama latar fantasi zaman dan latar fantasi lintas waktu. Ada yang tahu artinya? Tidak ya Bu. Baiklah, Ibu dan Samudra. Untuk latar fantasi zaman itu hanya fokus ke satu zaman. Contohnya, pada tahun 2050 ada seorang manusia yang bisa berbicara dengan makhluk luar angkasa. Kemudian selanjutnya latar fantasi lintas waktu. Fantasi lintas waktu ini bermaksudkan memiliki dua waktu yang berbeda, tapi bisa digunakan secara samaan. Contohnya, ada seorang ilmuwan yang tertimpa dari masa lalu dan dia berasal dari masa depan. Dan saat ini dia sedang beradaptasi dengan dunia tersebut. Kemudian, latar fantasi ini memiliki unsur intrinsik yang sama persis seperti cerita fiksi. Yang pertama tema, yang berfokus kepada ide dasar yang menjadi acuan pengembang cerita. Yang kedua alur, yang berfokus pada cerita berupa peristiwa-peristiwa yang saling terkaitan. Yang ketiga, tokoh dan penokohan yang berfokus kepada latar dan pemeran atau pelaku dalam cerita. Kemudian latar yang berfokus pada tempat, waktu, suasana yang menjadi latar belakang cerita. Dan terakhir, amanah yang berfokus pada pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam penokohan. Selanjutnya, cerita fantasi memiliki struktur. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu bermaksud mencakup pada latar, tokoh, dan konflik alur cerita. Kemudian, komplikasi berfokus kepada perkembangan konflik sehingga bisa dipuncak. Yang ketiga, resolusi berfokus penyelesaian masalah dari konflik terjadi. Dan yang keempat, koda berfokus pada bagian yang memuat amanat atau pesan cerita. Nah, di sini juga ada kaidah terbesar dalam cerita fantasi. Ada 5. Yang pertama, sudut pandang yang menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku dan mereka. Kemudian, deskripsi yang memfokuskan menggunakan kata sifat dan pengamatan rasa indera. Yang ketiga, gaya bahasa yang menggunakan metafora dan
Iya, Ibu. Itu ada Alice Adventure in Wonderland karya Lewis Carroll. Yang kedua, Harry Potter dari J.K. Rowling. Yang ketiga, The Hobbit dari J.R.R. Tolkien dan Charles of Narnia dari C.S. Lewis. Dan kalian bisa cari juga fantasi dari Indonesia ya. Iya, Kita masih jangan berbagi. Iya, Ibu. Nah, biasanya pesan dan nilai dan kesabaran tidak. Yang pertama apa? Persahabatan, yang memfokuskan untuk meningkatkan, mengarahkan persahabatan dalam menghadapi rintangan. Yang kedua, keberanian yang berfokuskan kepada karakter yang sering diuji keberaniannya untuk menghadapi konflik. Dan yang ketiga, kebaikan dan kejahatan yang fokus kepada konflik terhadap dua karakter berbeda yang menjadi tema utama dari kelas tersebut. Nah, sampai sini adik tanyakan? Tidak, Ibu. Kami sudah paham, Ibu. Ya. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah kita sudah paham. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, karena kalian sudah paham, maka Ibu akan memberikan dua tugas ya. Yang pertama secara individu dan secara kelompok. Untuk individu, sebentar ya. Ya, individu kalian hanya fokus ke pilihan ganda berupa 15 soal dan jawaban dengan tepat ya. Baik, Ibu. Ibu berikan dulu. Bentar ya, ini ya, Ibu berikan dulu. Yang pribadi ya, Bu. Iya, ya, ya. Sayang sekali ya ini. Ya, Ibu kan. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jangan ditarik dulu ya, ada tambahan terus lagi. Baik, ya, Bu. Ya, sama. Terima kasih, Bu. Ini di video, Bu. Apa? Tugas pribadi kan? Iya, tugas dulu ya. Kurang sehat ya kalian ya? Sehat, Bu. Sehat. Kok nggak lelah? Harus sampai dong ya. Kami semangat. Wasnya kalau ya, itu kurang nilai. Ya. Nah, yang kemudian ada tugas kelompok ya. Nah, ini kelompoknya sudah, maksudnya itu selanjutnya tugas berikutnya tugas kelompok. Nah, di sini Ibu minta kelompoknya 3 ya, udah tertutup. Baik, Bu. Nah, Ibu akan berikan dulu bagi tugasannya. Baik, Ibu. Ini ya teksnya, ini kalian analisisnya Indeksnya. Terus, apa, Ibu? analisisnya berfokus kepada struktur, pada unsur dan kaidah ya. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, tugas kelompok kalian. Ini kalian analisis berdasarkan struktur, kaidah dan unsur ya. Ini kelompok 3 ya. Ini teksnya, ini apa headingnya? Kalian hanya fokus untuk menganalisis berdasarkan struktur, kaidah, dan unsur ya. Banyak kali Bu tugasnya. Biar kalian lebih paham, semangat dan kreativitas. Kerjakan ya anak-anak, waktu pekerjaannya sekitar 30 menit, dimulai dari sekarang. Baik, Ibu. Kelompok sudah selesai. Sudah, Ibu. Baiklah, Ibu minta perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, Ibu. Siapa
aturan. Bukti dalam teks yaitu Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penjelasannya yaitu cerita ini memiliki kata sifat besar-besar, tajam, muka, dan kesombongan, memberikan gambaran jelas tentang penampilan dan sifat serigala. Pengamatan panca indera juga terlihat dari deskripsi sorot mata tajam yang menciptakan suasana tegang dan menakutkan. Bukti dalam teks tersebut yaitu tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam,
mulai bergerak maju seolah-olah hendak menyerang binatang-binatang yang mengamuk. Sedikit presentasi dari kami. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk Bapak Pekerja. Dan dua, apakah kalian masih setuju dengan pendapat analisa dari Bapak Pekerja? Setuju, Ibu. Alhamdulillah. Dengan akhirnya presentasi dari satu kelompok satu sampai kelompok tiga, maka untuk pertemuan pertama kita sudah selesai. Untuk tugas individu, kedua kelas tolong kumpulkan ya. Iya, Ibu. Sambil menunggu tugas individu dikumpulkan, mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi pertemuan ini. Doa dimulai.